Gimana? Aman kan? Kayaknya selama sebulan kita menghilang, mereka udah nggak curiga lagi sama kita. Tapi kayaknya doang sih. Gue juga nggak tahu. Terus lo di mana Nyet sekarang? Gue nyewa apartemen, Ler. Emang lo ada duitnya? Sok kaya banget lo, apartemen. Buat sebulan doang ada gue monyet. Ngeremehin gue banget loh. Kan waktu itu dikasih lebih sama asisten wali kota di Sinduria, weh. Oh iya ya, baru ingat gua. Terus gimana ini? Kita ketemuan sekarang? Ya, kita secepatnya harus ketemu. Tapi gue harus cari titik pertemuan kita dulu. Selama sebulan ini, gue udah banyak tahu soal kota ini. Tapi gua harus bantu-bantu orang-orang di sini dulu Nyet. Bantuin apa, Ler? Nah, jadi gini Pin. Orang-orang di sini tuh mau mengambil alih kota Lembak Suri ini. Karena selama kota ini berada di kekuasaan orang-orang pejabat semua, ada banyak hal yang gak bener dan ngerubah kota ini. Hah? Maksudnya gimana sih? Contohnya dah. Aduh, gimana ya? Intinya gini, gua sekarang ini lagi di pedalaman kota Lembaksur. Gua nggak tahu detail lokasinya gimana. Cuma orang-orang di sini pada nggak terima kota Lembaksur dibikin kayak gini. Ya intinya ada banyak kekacauan yang mereka buat. Contohnya banyak orang yang hilang, sampai sekarang mereka nggak tahu kabar. Terus cewek-cewek di kota ini pada dijadiin budak sama para pejabat. Dan satu lagi, mereka ini kayaknya ada penelitian khusus di kota ini, yaitu di laboratorium kota Lembaksur. Nah, mereka pengen cari tahu dan mau nyelamatin itu semua. Tapi orang-orang di sini pada dilindungi oleh pemerintah. Hah? Itu sama kayak kasusnya si Panjul. Panjul siapa, Pin? Apa sih tiba-tiba Panjul? Ini gue serius, tolol. Jadi Panjul itu adalah orang yang ngasih gue tumpangan buat tinggal di sini. Nah, ibunya kena korban yang kayak Joler bilang tadi. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Iya. Gue paham. Selama sebulan ini gue juga udah sadar ada yang nggak beres di sini. Dan penyebabnya adalah orang-orang dari organisasi peti mati. Mereka adalah orang yang melindungi itu semua. Makanya tempat ini jadi aman-aman aja. Gue juga udah tahu soal budak. Mereka pakai kalung pendeteksi yang dimana sistemnya sama kayak anak-anak di kota Sinduria. Tapi gue rasa ini ya, kota Lembaksur ini adalah pabrik tempat produksinya sistem-sistem itu. Nah, gue tahu soal itu Nyet. Waktu itu gue lihat ada orang yang jual manusia secara terang-terangan. Mereka sistemnya jual dengan harga tinggi gitu. Terus orang itu bebas mau diapain aja tanpa dibayar sedikit pun. Ya bener, itu namanya budak kalau nggak salah. Tapi itu jadi budaya Nyet. Budaya pala lu benjol. Apaan budaya kayak gitu? Tapi itu bener, Pin. Di sini dijadiin budaya. Ya gue juga nggak tahu kenapa jadi budaya. Dan gue udah tahu soal itu. Terus kita mau gimana? Mau kita beresin apa kita mau diem aja? Ya kita beresin lah. Ya harus kita tuntasin semuanya sampai kota ini kembali kayak dulu lagi. Oke, bagus kalau kayak gitu. Berarti semua informasi yang kalian punya sangat-sangat bermanfaat. Gua bakal atur titik pertemuan kita dan rencana kita. Sampai jumpa lagi. Oke, sekarang semuanya udah mulai terungkap. Sebenarnya dia ini siapa? Dari pembicaraan dia tadi, kayaknya dia ini akan ada peran penting untuk kota ini. Kalau gue dengar-dengar, dia mau nyelamatin kota ini dari orang-orang jahat itu. Dan dia juga mau ngebantu Panjul. Ternyata dia datang ke sini bukan tanpa alasan. Dia punya rencana khusus. Berarti gue nggak salah ngebiarin dia tinggal di sini. Mas Epino ini sebenarnya siapa ya? Waktu itu aja 3 orang dihabisin sama dia. Apa dia ini orang penting yang datang ke sini untuk suatu tujuan? Ternyata penyamaran dia waktu itu bukan cuma sekedar penyamaran biasa. Ada hal lain di balik itu. Mbak, lu curiga nggak sih sama Bang Epino? Iya curiga lah. Lu tahu nggak? Sebenarnya Bang Epino itu jago banget berantem. Hah? Ya yang bener Mbak. Tahu dari mana lu? Iya, waktu itu Mbak pernah diselamatin sama dia. Dan ada 3 orang dibantai habis oleh dia sendirian. Nah, yang bikin kaget lagi, kumis sama jenggotnya itu palsu. Hah? Berarti Bang Epino itu seseorang yang lagi nyamar? Ya, tapi lu diem-diem aja ya. Soalnya gue udah janji gak kasih tahu siapa-siapa, Jul. Gimana bang? Udah sebulan kita nunggu. Kapan kita mulai bisa nyerang? Sabar, temen gue lagi nyusun rencana. Kalau kalian masih mau nunggu, ya kita tunggu rencana dari dia. Bang,
Kita ini udah nunggu lama banget. Kalau kayak gini terus, kelamaan. Weh, lu kenapa gitu? Bang, dia ini nggak ngerasain apa yang kita rasain. Harusnya dari kemarin-kemarin kita udah nyerang duluan. Ngapain ngikutin orang ini? Dia ini orang lain, Bang. Kelamaan. Dia mana tahu rasanya kehilangan keluarga kayak kita. Nih, sekarang gini, Bang. Kalau lu masih mau nunggu seminggu lagi ngikutin saran dari dia, sebulan lagi itu terserah lu. Lu tinggal milih dong, mau nyerang sekarang atau kita bubar. Woi, gua nggak ada niatan buat ngebatalin rencana lu semua. Gua juga nggak ada niat untuk ngatur semua strategi lu. Gua cuma orang asing di sini. Lu itu bukan temen gua yang bisa seenaknya aja ngehantam tanpa sebuah rencana. Karena lu semua hanya orang biasa. Kalau lu sembarangan aja, nyawa lu bisa hilang semua. Tapi itu terserah lu. Kalau lu yakin sama gua dan teman-teman gua, oke, tunggu mereka. Tapi kalau lu udah nggak yakin dan lu lebih percaya sama diri lu sendiri, ya udah silakan. Kenapa lu nggak bilang dari awal, hah? Sekarang kita udah nunggu sebulan dan lu bisa-bisanya bilang kayak gini. Heh, cari masalah lu. Dasar nggak tahu diuntung. Sudah sebulan berlalu dari pergerakan kita, dan hasilnya cukup memuaskan. Beberapa orang yang ditugaskan untuk ditangkap, ya berhasil kita tangkap. Walaupun beberapanya lagi masih ada yang belum bisa kita temui. Tapi itu udah bagus, dan informasi tentang mereka juga udah mulai kita ketahui. Tapi, ada satu hal yang sangat disayangkan. Satu orang yang harusnya udah kita lumpuhkan dan kita kalahkan. Dia berhasil kabur. Gua nggak tahu gimana caranya. Tapi ya, ada seseorang yang menyelamatkannya pasti. Cukup mencurigakan siapa orang itu sebenarnya. Di sisi lain, beberapa prajurit kita memberitahu informasi bahwa geng saudara tak saudara masih berkeliaran di area kota Lembak-Sur. Mereka ternyata bukan orang sembarangan. Jadi setelah ini, kita akan lebih ketat lagi mencari mereka. Dan prioritas kita sekarang adalah mereka. Jangan lupa juga, di bagian dalam kota Lembak-Sur, terdeteksi sebuah pemberontak yang merencanakan banyak hal. Gua nggak mau mereka bergerak lebih dulu. Gua maunya kita nyerang mereka sekarang. Habisin dia di tempat, di markas dia sendiri. Jadi, beberapa prajurit segera datangi tempat itu dan habisin mereka semua. Mereka ingin bermain-main dengan kita. Kasih tahu mereka bahwa menjadi pemberontak adalah pilihan yang bodoh.